Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di tangan gua sekarang ada satu buah motherboard dari Biostar ya. Akhirnya kita sampean juga nih nyobain motherboard dari Biostar lagi. Dulu gua pernah nyoba motherboard Biostar tapi zaman masih DDR3 tuh temen ya. Sekarang ini yang di tangan gua H610M, tapi ini versi DDR5 teman-teman ya. Serinya tuh H610M HD D5 ya. Jadi untuk Intel Gen 12 sampai Gen 14 dan RAM-nya DDR5 ya. Harga motherboard terjangkau banget di 800 ribuan. Jadi kalau kalian pakai ini misalkan nanti mau upgrade ke Gen 14 gak perlu ganti motherboard ya. Tapi patokan gue ya buat i3 sama i5 nya lah teman-teman ya, untuk H610 tuh ya i3 seri F sama i5 seri F nya teman-teman. Oke, jadi nanti kalau misalkan kalian mau upgrade ke Intel Ultra nggak perlu beli RAM lagi, cukup beli mobile prosesor. Itu lebih murah daripada kalau misalkan kalian rakit DDR4 yang ke DDR5 beli mobile prosesor sama RAM ya. Oke, kita akan rakit pakai motherboard ini. Untuk komponen yang ada di gua, pertama ini prosesornya ya, pakai i5 13400F, terus ini graphic card pakai RTX 3050. RAM-nya ini DDR5, ini 2 kali 16 GB ya, speed 6000. Di motherboardnya sih speednya tulisannya 4800 MHz. Nanti kita lihat ya jalan berapa MHz dia teman-teman ya. Sama buat SSD, ini tuh harusnya SSD Gen 3 apa Gen 4 ya, gue lupa deh. Ya pokoknya untuk motherboardnya sih di sini udah bisa Gen 4 ya, dia tulisannya ada PCIe 4.0 teman-teman ya. Dan M.2-nya juga ini up to 10 Gbps ya, katanya sih tangannya seperti itu teman-teman ya. Ini udah gue buka sih di unboxing ya. USB 3.2, ada HDMI juga di belakangnya, jadi kalau mau tanpa graphic card dia bisa juga ya. Oke, kita akan keluarin motherboardnya, kita akan rakit, tapi gue ngerakitnya di trondol teman-teman ya, pakai bench table kesayangan saya yang sudah dari dulu menemani. Oke, kita sekarang menuju ke meja untuk masuk ke proses perakitannya ya. Nih guys, motherboardnya ya. H610 MD DDR5. Ini keterangannya dual DDR5 4800 ya. Oke, isinya ada begini-beginian yang backlight ya. Tapi kita tidak akan pakai karena kita akan trondolin. Sebelumnya kan ini gue i5 Gen 13 punya gue tuh dipakai di PC ITX teman-teman ya. Jadi nanti kita pakai cooler low profile. Oke. Nah, ini motherboardnya ya. D5 gue agak kaget juga, gue kira tuh tadi datangnya tuh DDR4 guys. Ternyata DMDR5 ya. Oke. Ini i5 13400F harusnya sih udah bisa ya. Kalaupun misalkan anggaplah gue beli RAM-nya 6000 MHz nih, yang kita pakai kan 6000. Nanti dia jalannya 4800 untuk spek kayak begini ya nggak masalah sih teman-teman ya. Nanti pas udah upgrade ke Intel Ultra baru tuh jalan 6000. Malah kan sekarang harga RAM masih gila, motherboardnya murah guys, 800.000 RAM-nya. Oke ya, prosesor udah masuk. Ini SSD-nya guys, itu 980 tuh Gen 3 kalau nggak salah ya. Deh, so ini pindahan dari PC yang ITX guys. Nanti SSD kalau mau upgrade ke Gen 4 ke Gen 5 juga bisa kalau nanti kalau kalian mau Intel Ultra ya. Oke, gue lebih penasaran sama isi ininya sih guys ya. Kita pasang cooler dulu deh. Isi apa namanya, tampilan BIOS-nya guys. Apakah user gampang memahaminya untuk yang awam atau tidak. Jadi coolernya low profile teman-teman, masang pastanya di coolernya guys. Mana nih? Sep. Satu sini udah, satu lagi mana tadi? Nah ini udah, ini juga udah. Agak rujit ya guys ya, pakai cooler low profile seperti
seperti ini guys. Nah, terus kita pasang bautnya guys. Oke. Sebenarnya kalau pakai yang low profile nanti hasil suhunya sebatas cukup aja teman-teman ya. Kalau mau lebih dingin ya kalian pakai cooler tower yang lebih proper. Satu lagi di sini. Harusnya udah sih. Tuh ya, tidak menghalangi teman-teman. Agak putar dikit. Sampai nggak bisa muter aja cukup. Nah, ini PWM-nya colok di sini. Dia ada CPU pin sama SCS ya. Jadi untuk PWM-nya lumayan juga guys. RAM-nya 5. Dan gini ya, oh kebalik guys, sorry. Dia 2 keping slot RAM-nya. Cuman ya nggak masalah, paling bener soalnya pasang RAM 2 keping guys. Nanti ini gue pasangnya sama PSU 650 ya, sama VGA dar di sini. Tahu-tahu udah langsung kepasang di bench stable teman-teman ya. Sudah selesai dipasang-pasang teman-teman ya. Kita nyalain si stop kontaknya dulu. Dan di sini nanti lampu RAM-nya ternyata akan nyala teman-teman ya, walaupun gue belum nyalain si PC-nya ya. Oke, kita nyalain PC-nya sekarang. Nah, PC udah nyala. Dia ada indikatornya loh guys di sampingnya ya. Gue kira nggak ada. Ini kita spam tombol delete biar tunggu dia masuk ke BIOS. Teman-teman, tampilan BIOS-nya seperti ini untuk BIOStar ya. Oke. Nah, RAM gua kan dia 6000 ya, dia default-nya 4800 MHz teman-teman ya. Oke. Nah, gua harus cek dulu apakah nanti bisa di XMP atau tidak jadi 6000 teman-teman ya. Nah, kalau dilihat dari tampilan BIOS-nya sih sini termasuk seperti tampilan BIOS pada umumnya ya teman-teman. Jadi masih nggak susah ya untuk dipahami teman-teman. Oke, ini keterangan-keterangan aja kalau di samping ya. Nah, temperatur juga aman. Tanggal dia udah ngikutin tanggal sekarang nih. Gue bikin memang di tanggal ini teman-teman ya. Oke. Nah teman-teman, untuk nyalain XMP di motherboardnya ternyata ada di bagian tweaker ya. Gue tadi sempat ngecek di bagian main ini, gue klik-klik kagak bisa guys ya. Jadi emang ada tempat khususnya di bagian tweaker, di memori profilnya tinggal diklik 2 kali, pilih XMP profile ya. Nah nanti frekuensinya dia akan ganti ke 6000. Sama tadi gue udah coba ganti juga ke secure boardnya dinyalain ya, jadi user mode. Biasanya kalau untuk main Valorant ya harus dinyalain teman-teman. Oke, kalau udah kita pencet F10, lalu yes ya, kita spam tombol delete lagi, sekalian ngelihat bisa masuk ke BIOS apa kagak. Oke, udah masuk ke BIOS lagi. Di bagian sini sih nggak ada perubahan teman-teman ya. RAM juga tulisannya 4800, tapi di bagian tweaker di sini udah berubah jadi profil 1, ininya 6000. Coba kita masuk ke Windows aja ya. Kalaupun misalkan nanti dia kagak bisa gitu ya, jalan di 6000 ya nggak apa-apa lah, setidaknya sudah bekal di DDR5 teman-teman. Dan benar tadi itu indikator motherboard teman-teman ya. Gokil juga. Untuk motherboard di H610 800.000 dia udah bisa ngasih indikator loh. Jadi kalau misalkan ada masalah ketahuan guys. Tuh. Oh, indikator yang itu. Sayangnya ada di bawah VGA pisan guys. Jadi nggak terlalu kelihatan ya. Nah, tuh ini tampilan logo awalnya. Kita tinggal tunggu dia masuk ke Windows dulu. Oke guys, ini udah masuk ke Windows. Gue udah buka Task Manager ya. Di sini kita lihat untuk RAM-nya memang jalannya 4800 ya. Memang sesuai dari keterangan di motherboardnya ya. Oke. 4800 ya, which is gak apa-apa juga teman-teman, itu juga udah mantep harusnya ya. Nah guys, kalau gue buka aplikasi cek and recheck teman-teman ya, di sini udah baca semua sih 5 Gen 13, 3050 gue, NVMe 500 GB Gen 3 kebaca ya. Ini speed juga harusnya udah aman, udah speed Gen 3 teman-teman ya. Ini motherboard pede sih gue bisa pakai SSD Gen 4 ya, karena H610 dari kemarin juga bisa Gen 4 teman-teman. Oke, kalau suhu motherboardnya aman lah ya, masih di bawah 85, suhu prosesor juga ini masih aman ya, suhu VGA aman ya. Jadi buat motherboardnya ternyata
untuk BIOSnya itu menurut gue masih gampang untuk dipahami, dan ketika udah masuk ke layar gini kita buka aplikasi-aplikasi cek and recheck kayak gini udah nggak ada aneh-aneh sih ya guys ya. Coba kita benchmark kecil-kecilan sekarang. Oke teman-teman, kurang lebih gitu ya untuk video kali ini. Tadi kita benchmark kecil-kecilan, nggak ada masalah sih guys. Suhu aman, nggak ada yang force close, semuanya clear. Daya idle juga ini kalau gue pakai spek kayak Gen 13 sama 3050 idle 40-an. Tadi paling tinggi juga 220-an watt gitu ya. Semua udah clear dari mulai kita setting BIOS sampai kita sekarang udah selesai aman ya. Jadi ini motherboard bisa gue rekomendasiin ke teman-teman kalau kalian lagi nyari motherboard harga terjangkau ya, dan garansi juga 3 tahun sekali lagi dari Asia Raya. Asia Raya itu yang megang Deepcool, Zotac dan kawan-kawan juga teman-teman, SFX juga teman-teman. Jadi untuk Asia Raya itu distributor yang resmi ya. Oke, segitu aja dari gue. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Kalau minat sama motherboardnya udah ada di keranjang sama di deskripsi.